Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jamaah rahimakumullah, kalau kita cerita bagaimana agar kehidupan kita itu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan hidup yang maslahat, hidup yang baik, maka mari kita ikuti beberapa kunci yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Di antaranya adalah satu, niatkan ikhlas hidup kita ini semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan niat ikhlas, maka semua apa yang kita kerjakan hanya kita dan Allah yang tahu. Dalam hal ini ada sebuah kejadian. Zaman Bani Israel ada 3 orang yang sedang terperangkap dalam sebuah gua. Dia terjebak dalam sebuah gua setelah mengalami perjalanan panjang. Tadinya dia melaksanakan perjalanan jauh, kemudian istirahat masuk dalam sebuah gua. Ternyata begitu masuk, sedang nikmatnya istirahat, ada batu besar yang menggelinding, tergelincir dari puncak bukit dan posisinya tepat jatuh menutup rapat pintu gua yang sangat sempit itu. Subhanallah. Mereka sedang lelah, sedang capek, berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong itu batu, untuk membukanya agar mereka bisa keluar dari ancaman maut. Ternyata tidak kunjung bisa. Apa yang dirasakan mereka? Tentu merasa ingin sekali keluar dari ancaman maut. Dan di antara mereka ada yang memberikan usulan. Kalau bahasa kita demikian, kita tidak akan mungkin lolos dari ancaman batu maut ini kecuali kalau kita masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebutkan kira-kira amal ibadah apa yang pernah kita laksanakan hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau bahasa hadis demikian, innahu la yunjikum min hadhihi sokhrah illa an tad'ullaha fi solihi a'malikum, katanya. Sungguh kalian tidak akan mungkin lolos dari ancaman batu maut ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah sambil memohon kepada Allah, sambil menyebut kira-kira amal apa yang pernah kita laksanakan di hadapan Allah dan hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Dalam hal ini kemudian satu di antara mereka berdoa mengadu kepada Allah. Pakai bahasa kita saja. Bahasa hadisnya panjang soalnya. Ya Allah, dulu hamba pernah ketika orang tua hamba masih hidup, keduanya hamba senantiasa berbuat baik kepadanya, katanya. Setiap kali mereka hendak tidur, sudah hamba sediakan perasan susu sapi 2 gelas untuk mereka, agar mereka meminumnya itu setiap malam. Akan tetapi hari berganti minggu, suatu ketika hamba pulang malam, ya Allah, hamba pulang malam karena mencari makanan binatang ternak hamba, ya Allah. Begitu hamba pulang, ternyata hamba jumpai kedua orang tua hamba sudah pulas, sudah tidur, dan hamba belum menyediakan perasan susu sapi 2 gelas untuknya. Lalu hamba buru-buru sediakan 2 gelas perasan susu sapi untuk 2 orang tua hamba, ya Allah. Hamba tungguin, hamba tunggu sampai dia tuh bangun, hamba tidak tidur. Sementara anak dan istri hamba itu belum makan karena belum hamba sediakan. Hamba tidak berani memberikan kepada mereka sebelum kedua orang tua hamba meminumnya, ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika libtigha'i mardatik fafruj ma nahnu fihi min hadhihi sokhrah, katanya.
Ya Allah, seandainya apa yang pernah hamba laksanakan, berbuat baik kepada kedua orang tua, semata-mata hanya mengharap ridho-Mu, hanya mengharap ridho-Mu. Mohon ya Allah, bukakanlah batu besar yang menutup rapat pintu gua yang sangat sempit ini. Buka ya Allah, buka. Jemaah rahimakumullah, ternyata doa orang yang satu ini luar biasa dahsyatnya. Langsung diterima Allah, didengar langsung, dan itu batu seketika juga langsung tergeser pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, lega hatinya. Tetapi mereka berdua atau bertiga itu belum bisa keluar. Setelah orang yang pertama berdoa, ganti orang yang kedua mengadu kepada Allah. Ya Allah, katanya, hamba dulu pernah mencintai seorang perempuan. Dia anak paman hamba, ya Allah. Dia asyadun nasi hubba. Dia orang yang paling hamba cintai, ya Allah. Tetapi dia tidak ada respon. Dia tidak ada jawaban dari dia, ya Allah, untuk hamba. Sementara hamba sangat mengharapkannya. Suatu ketika sudah sekian lama datang masa pailit, ya Allah. Masa paceklik, ekonomi sulit, mencari makan susah. Bisa jadi seperti sekarang ini, musim-musim Covid seperti ini. Begitu datang masa paceklik, masa pailit, masa kesusahan ekonomi, dia menghampiri hamba, ya Allah, mau pinjam sejumlah uang. Bang, tolong pinjamin saya uang, bang. Hamba jawab, ya Allah, silahkan saya pinjamkan engkau sejumlah uang. Dalam sebuah hadis 24 dinar. Dalam riwayat lain 20 dinar. Nih, engkau saya beri pinjaman uang, tetapi dengan catatan, serahkan seluruh anggota tubuhmu dan mari kita berbuat nikmat hanya berdua saja, tidak ada yang tahu. Jemaah rahimakumullah, sang perempuan ini karena terdesak ekonomi, perut yang lapar. Mungkin setan juga sudah siap-siap untuk menggodanya. Dia pun tergiur dengan uang yang sejumlah banyak itu. Tetapi dari mulai permulaan sampai terakhir, tinggal klimaknya yang satu itu. Sang perempuan berbisik di telinga sang pemuda, ya Abdallah, ittaqillah, la tafuddul khotam illa bihaqqih, katanya. Tuhan, jangan kau renggut kegadisan saya kecuali dengan cara yang halal, kecuali dengan akad dulu, kecuali dengan nikah dulu. Ya Allah, begitu dia mengucapkan kalimat itu, langsung hamba loncat, tidak terjadi berbuat seperti yang hamba inginkan sebelumnya, ya Allah. Loncat karena takut semata-mata kepadamu, ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika libtigha'i mardatik fafruj ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah, katanya. Ya Allah, seandainya apa yang pernah hamba laksanakan ini mau berbuat zina enggak jadi karena takut kepadamu, ya Allah, maka mohon bukakanlah batu besar yang menutup rapat pintu gua yang sangat sempit ini. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, doa dan permohonan orang yang kedua ini langsung didengar Allah pula. Dan si batu yang tadi semakin bergeser sedikit, semakin membesar, semakin membesar, semakin melebar, semakin melebar. Namun sayang, mereka belum bisa keluar. Alhamdulillah, sudah bersyukur. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga, setelah yang kedua berdoa, gantian yang ketiga. Dia berpikir, apa kira-kira amal yang pernah saya laksanakan selama ini, hanya saya dan Allah yang tahu. Oh, ketemu. Kalau bahasa kita, ya Allah, hamba pernah dulu punya banyak karyawan, ya Allah. Punya banyak pekerja kepada hamba, ya Allah. Dia menjadi karyawan hamba, ya Allah. Setiap bulan hamba gaji sekian, sekian, sekian. Semuanya tidak ada yang pernah telat gajinya. Namun di bulan terakhir ada satu karyawan hamba, ya Allah, yang gajinya tidak diambil. Padahal sebelum-sebelumnya diambil. Kok ini tumben tidak diambil? Hamba cari ke sana kemari, tidak ada berita.
Mungkin kalau zaman sekarang sih mungkin di japri atau mungkin di teleponnya malah nggak nyambung, nggak aktif dan sebagainya. Tetapi di suatu saat sudah sekian puluh tahun, ya Allah, cukup lama juga, tiba-tiba dia menghampiri hamba, menagih gaji yang belum diambil. Ya Abdallah, addi ajri, katanya. Tuhan, mana gaji saya yang belum saya ambil? Saya jawab, silahkan, gajimu itu ada di hadapanmu yang berupa binatang ternak. Ada otak, ada onta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, sekian banyak yang di lapangan itulah. Semua adalah gaji milikmu. Silahkan bawa sana, silahkan bawa, ambil semua, ambil. Sang karyawan mengadu kepada hamba, ya Allah, ya Abdallah, la tastahzi'u bi, katanya. Tuhan, jangan menghina saya, gaji saya kecil, masa bisa menjadi banyak seperti ini? Saya tidak mau, gaji saya kecil, saya hanya mengambil yang ada saja, gaji saya hak saya saja. Hamba pun menjawab, ya Allah, tidak, la astahzi'u bik, saya tidak menghinamu, justru itu gajimu yang dulu kecil itu, kemudian saya kembangkan, saya investkan, saya belikan binatang ternak, tadinya masih sedikit. Akan tetapi begitu dikasih makan, dipelihara sekian lama karena engkau tidak kunjung datang, lihat menjadi banyak seperti ini. Saya tidak mengharapkan uang jasa, tidak mengharapkan uang perawatan, tidak, silahkan. Bawa semua sana, bawa semua sana. Untuk engkau semua. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Kalau ada di antara jamaah yang punya orang seperti itu, yang terakhir tuh, saya yakin, tapi insya Allah ada, insya Allah ada. Jika ada orang yang seperti itu, imbal baliknya luar biasa. Allah akan balas, akan menjadi hamba yang lebih sukses. Subhanallah, banyak ceritanya. Orang ini setelah menceritakan seperti itu mengadu kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika libtigha'i mardatik fafruj ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, katanya. Ya Allah, seandainya apa yang pernah hamba laksanakan, membantu dan peduli kepada mereka yang membutuhkan, apalagi sekarang lagi musim-musim COVID seperti itu, membantu bansos, bantuan sosial kepada mereka yang terkena PHK, membantu sembako kepada mereka yang sangat sulit ekonominya, semata-mata hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah. Fafruj ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Mohon ya Allah, bukakanlah batu besar yang menutup rapat pintu gua yang sangat sempit ini. Mohon buka ya Allah, mohon buka. Alhamdulillah jamaah, setelah orang yang ketiga berdoa pun, itu batu semakin tergeser, melebar, dan melebar. Dan yang terjadi adalah mereka selamat, bisa keluar dan lolos dari ancaman maut dari batu besar yang menutup rapat tersebut. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini diceritakan oleh Rasulullah SAW menyimpulkan kepada kita agar suatu saat apabila terjadi di antara kita satu masa-masa kesulitan, dalam kondisi emergensi, mungkin ada gempa melanda, mohon maaf, atau mungkin ada rumah kebakaran, atau mungkin ada bencana gunung meletus, atau mungkin ada apa yang mendadak seperti itu, tidak dijanjikan sebelumnya. Silahkan kita disunahkan berdoa kepada Allah sambil menyebut kira-kira amal apa yang pernah kita laksanakan, semata-mata hanya kita dan Allah yang tahu. Ini dikenal dengan at-tawassul bil a'mal as-sholihah, bertawasul dengan amal perbuatan yang baik. Hukumnya sunnah seperti itu. Dan yang kedua, kesimpulannya, kita diperintahkan juga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk takwa tadi adalah satu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita melawan orang tua. Dan yang kedua, hindarkan perbuatan-perbuatan mesum. Dan yang ketiga, mari kita peduli kepada sesama agar mereka terbantu untuk kita semua. Subhanallah,
3 ciri ini, 3 kunci ini, kalau kita pakai, insya Allah, Allah jamin kehidupan kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.